Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sungguh kita bersuka cita bila kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita sadari semata semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Mari saudara kita gunakan hidup ini untuk mencari kehendak Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati untuk kita merenungkan firman-Nya pagi ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang senantiasa bersama dengan kami, menopang hidup kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan kami bersyukur bila firman-Mu selalu tersedia bagi kami untuk kami baca, renungkan, dan menuntun hidup kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pakai waktu ini untuk mengajar kami, membentuk hati kami, sikap hidup kami, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel, pasal yang ke-20, ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan? Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lampau ada sebuah lagu yang boleh dikatakan cukup populer di kalangan anak-anak muda. Lagu ini berbunyi seperti ini. Oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan si dia, teman baikku. Nah, saudara, itu penggalan dari lagu yang dulu sempat populer, saudara. Nah, lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang diselingkuhin pasangannya karena pasangannya ternyata menjalin relasi dengan teman baik dari si pria tersebut. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana tidak enaknya, sakit hatinya ketika kita tahu kita itu diselingkuhin atau diduakan. Nah, saudara, gambaran seperti itulah saudara yang muncul ketika kita membaca, merenungkan bagian Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-30 tadi. Ungkapan kekecewaan hati Tuhan, amarah Tuhan, dan peringatan Tuhan kepada generasi umat Israel yang baru. Tuhan memperingatkan untuk mereka tidak lagi menduakannya, meninggalkan iman atau berubah kasih setia kepada Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan itu, kalau kita renungkan, adalah Tuhan yang setia? Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya, menyediakan di saat umatnya membutuhkan, dan Tuhan selalu ada ketika umatnya sedang terjepit, sedang mengalami kondisi yang sulit. Tuhan sekali lagi tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Tuhan itu diabaikan atau dianggap sepi oleh nenek moyang bangsa Israel. Mereka berubah setia. Mereka mengikuti ilah-ilah palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka menganggap ilah-ilah palsu itulah yang sesungguhnya yang dapat memberikan mereka hidup, memberikan mereka berkat. Mereka lupa bahwa semuanya itu adalah semu. Ilah-ilah palsu itu hanyalah ciptaan manusia, bukan Allah yang sejati. Sungguhnya Yahweh itu adalah Allah yang sejati, yang telah memanggil hidup mereka, menjadikan mereka umat pilihan. Saudara, mereka semua lupa akan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan mengungkapkan sakit hatinya, mengungkapkan kekecewaannya. Dan ini menjadi sebuah peringatan kepada generasi Israel yang baru. Jangan tiru apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Itu semua adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Hati yang berubah setia, hati yang tidak lagi setia menyembah kepada Tuhan yang sejati itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel itu harus diingatkan, mengikuti ilah-ilah palsu bukannya akan membawa kepada kehidupan yang kekal, melainkan akan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Karena apa? Karena ketika kita meninggalkan Allah yang sejati, tidak lagi hidup menyembah Tuhan, itu sama halnya dengan membangkitkan murka Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Nah, saudara, bagian ini juga berbicara kepada kita, menegur kita, mengingatkan kita bagaimana
dengan sikap hati kita. Apakah kita pada saat ini punya hati yang tetap terarah kepada Allah, tetap mau setia kepada Tuhan, hanya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah saudara, di tengah tantangan dan godaan zaman yang semakin banyak, semakin berat ini, muncul saudara ilah-ilah modern yang mungkin saja itu juga mempengaruhi hidup kita, yang menggoda kita untuk meninggalkan iman kita, bahkan menjual iman kita, mengganti dengan apa yang kita anggap itu adalah Allah yang sejati, padahal itu adalah berhala. Ya memang saudara, bentuknya bisa beragam, bukan hanya berupa patung dari tembaga, besi, ataupun kayu. Bukan hanya yang berwujud seperti itu, tapi ada banyak hal yang bisa saja menjadi berhala dalam hati kita, yang menggeser kedudukan Tuhan sebagai pemilik utama, sebagai Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Nah sudah kita diingatkan untuk kita meninggalkan semuanya itu, melepas semuanya itu, membuang jauh-jauh, untuk kita tetap setia berpegang teguh pada Allah. Karena Ia adalah Allah sang pencipta, pemilik hidup kita. Karena Allah lah kita boleh ada. Dan oleh karena itu mari saudara, kita arahkan hati kita, hidup kita untuk hidup bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan segala kesempatan kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Saudara, mari kita hidup dalam kesetiaan karena kita punya Allah yang telah terlebih dahulu setia pada kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Mampukan kami untuk kami boleh mengarahkan hati kami hidup di dalam kesetiaan, dan mampukan kami di tengah berbagai macam tantangan, godaan, semuanya itu kami boleh ditolong untuk melawannya, untuk kami boleh memiliki keteguhan hanya di dalam Tuhan. Tuhan, pimpin kami, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.